Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kepemimpinan di dalam negara demokrasi itu tidak akan bisa berdiri sendiri, karena dia memerlukan banyak sekali perangkat ya. Nah, saking banyak perangkat yang dibutuhkan, negara demokrasi yang ideal itu hampir tidak bisa didapatkan. Karena tadi ya prasyaratnya itu terlalu banyak. Tatkala prasyaratnya terlalu banyak kemudian tidak dipenuhi, maka negara demokrasi yang ideal itu tidak akan bisa terpenuhi. Oleh karena itu makanya banyak sekali negara-negara itu yang kedoknya demokrasi tetapi kenyataannya itu oligarki, atau bahkan kenyataannya itu adalah monarki. Karena wajah-wajah pemimpin itu pada akhirnya mereka berusaha untuk menurunkan kekuasaan mereka kepada anak cucunya, dan itulah yang dilakukan oleh Jokowi sekarang. Dan Jokowi ini hanya mukanya saja ya, itu tidak bisa dia itu berdiri sendiri tanpa perangkat-perangkat yang ada di belakangnya. Makanya sebuah negara yang demokratis itu hanya sebuah utopia ya, yang untuk sampai ke dalam derajat ideal seluruh peserta demokrasi itu harus orang-orang yang terdidik. Jadi bukan hanya memiliki hak demokrasi, bukan hanya memiliki hak politik, tetapi juga harus memiliki kecerdasan. Nah, inilah yang kita rasakan sekarang di Indonesia ya. Sulit sekali untuk menggapai arah demokrasi yang diimpikan, yang ideal, terutama dalam permasalahan sekarang itu. Jokowi itu sama saja dengan Pak Soeharto dulu ya, malah kalau saya melihat ini lebih barbar, lebih acak-acakan, dan lebih tidak memakai etika daripada Pak Soeharto. Dengan apa misalkan ya, dengan dengan menurunkan kekuasaan kepada anak-anaknya, kemudian dekat dengan oligarki. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah satu sosok yang namanya Pak Pratikno ya. Itu nanti kita akan melihat beberapa video di sini, dua video yang akan kita lihat. Jadi ada narasi memang ini dari satu channel YouTube ya, dari podcast, yang mengatakan bahwa Pratikno ini di mata hukum ya itu akan menjadi seseorang yang amat sangat mudah menghancurkan Jokowi. Dan seseorang yang memiliki kartu ya secanggih itu, kartu turf sebesar itu begitu kepada seorang pemimpin, itu berbahaya karena akan menjadikan seorang pemimpin ini dia tersandera. Jadi kalau saya sering mengatakan bahwa politik yang dipakai Jokowi itu adalah politik birokrasi yang saling menyandra, pada akhirnya Jokowinya sendiri juga tidak akan bisa lepas dari sandraan itu. Dan orang yang ada di belakangnya dari beberapa video yang akan kita saksikan ini adalah Pratikno. Dan bukan sebuah kebetulan kemarin ya, sebelum adanya gelar perkara khusus, Pratikno itu datang ke rumahnya Jokowi. Kemudian setelah keluar dari rumahnya Jokowi itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, yang mana padahal itu secara politik seharusnya tidak etis ya, karena banyak sekali rumor di belakang sana di masyarakat tentang bagaimana kong kali kong lah ya antara Jokowi dengan Pratikno, tetapi dengan tanpa malu Pratikno itu datang ke rumahnya Jokowi, yang mana Pratikno dan Jokowi sekarang sudah berbeda. Pratikno itu masih menteri di kabinetnya Pak Prabowo begitu. Jadi tidak ada etika sama sekali. Nah, akan kita saksikan dulu ini. Ini kalau tidak salah ya, permasalahannya itu permasalahan IKTP, yang mana ada obstruction of justice dari Jokowi untuk menghentikan proses hukum, yang mana ini bisa dipidanakan. Cuman orang yang ada di belakangnya itu yang bisa begitu ya, dua alat bukti. Dalam pengertian mungkin di sini dua saksi ya, entah masuk dua alat bukti atau tidak, itu salah satunya Pak Pratikno. Dan ini juga bukan menjadi rahasia bukan menjadi rahasia lagi, dalam pengertian sudah menjadi rahasia umum bahwa Pratikno ini adalah mantan rektor UGM yang mana berperan besar di dalam kemenangan OVA menjadi rektor UGM, yang mana sampai sekarang memalukannya begitu, tanpa malu mereka itu
masih mendukung Jokowi dalam hal ijazah palsunya itu, padahal AI-nya sendiri yang mana dia mengambil data dari UGM itu mengatakan belum pernah ada lulusan yang menjadi presiden dalam hal ini adalah Joko Widodo, itu bukan lulusan UGM gitu ya. Nah ini supaya kita punya konteks, kita saksikan dulu, kita simak dulu nih. Saya dipanggil, biasanya manggil itu berlima, ini saya dipanggil sendirian, gitu lah. Tahu-tahu dimarahin, jadi hentikan. Saya kan bingung yang dihentikan apa. Setelah saya duduk, ternyata Setnov suruh menghentikan. Nah kita zaman itu kan belum ada SP3. Iya betul. Gak mungkin saya menghentikan. Waktu itu yang minta dihentikan tuh udah statusnya udah penyidikan atau masih? Sudah. Oh. Sudah 3 minggu saya mengeluarkan sprindik. Oh, udah ada tersangka jadi artinya? Ada tersangka. Tersangkanya Pak Setia Novanto sama siapa lagi Pak waktu itu? Yang tersangka zaman itu Pak Setia Novanto kan sebelumnya sebagai ketua Golkar waktu itu ya, dan ketua DPR ya? Iya. Sebelumnya kan sudah ada 2 anggota DPR disidangkan. Ada Dirjen di Kementerian Dalam Negeri disidangkan. Jadi itu kejadiannya yang mengagetkan kita semua. Dan itu sebetulnya kalau berkali-kali saya sampaikan, itu namanya obstruction of justice. Iya betul. Bisa ditangkap sebenarnya. Ditangkap. Tinggal obstruction of justice adalah perbuatan menghalang-halangi atau merintangi proses hukum, baik penyidikan, penuntutan maupun peradilan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena merusak integritas sistem peradilan. Nah itu ada undang-undangnya ya. Ini bisa tuh, ada orangnya, cuman yang bersaksi satu kan nggak bakalan bisa didengar oleh pengadilan. Ya, jadi Pratikno ini salah satu kuncinya nih, megang kartu turf Jokowi. Sekarang siapa yang berani atau tidak? Ya? Tinggal siapa yang mau nangkep aja karena. Tapi Pak waktu itu selain Pak Jokowi dan Bapak Pratik juga ada Pak. Ada. Jadi sebenarnya kalau Pak Pratik mau memberi kesaksian, Bapak memberi kesaksian, selesai udah Pak ya Pak Jokowi. Iya betul. Luar biasa Pak. Iya. Jadi nasib Pak Jokowi ini tinggal tergantung Pak Pratik sekarang. Iya. Jadi kalau Pak Pratik kompak sama Pak Agus, waduh, obstruction of justice itu berapa tahun, Pak? Ya monggo nanti dorong Pak Pratik supaya kita bisa jadi kayak negara Korea Selatan ya. Sebentar, ini kan baru orang yang berani berbicara ya, Pak Agus ini baru yang berani berbicara, permasalahannya itu ada. Bagaimana orang-orang yang masih belum berani berbicara itu. Dan Pratikno ini bukan hanya di dalam permasalahan obstruction of justice, IKTP mungkin ini yang dimaksud, tetapi juga di dalam permasalahan ijazah, sebagaimana nanti akan kita saksikan ya. Ya, hampir semua mantan presidennya di penjara. Ya kita malah belum itu tapi juga kurang baik loh kalau belum itu. Ya, karena Korea Selatan mungkin bisa maju seperti sekarang karena itu juga, Pak. Iya. Karena kan Korea Selatan tahun 50-an tuh jauh lebih miskin dari Indonesia, Pak. Iya, betul. Karena yang maju kan malah Korea Utara yang punya industri waktu itu. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebelum ke Pak Bahaudin nih. Kita melihat ya beberapa negara yang beberapa puluh tahun yang lalu itu berada di bawah Indonesia sangat jauh, tetapi sekarang sudah menyusul. Ya dari segi apapun, saya tidak mengatakan itu baik dari segi agama ya. Cuman ini kan kita sedang di dalam berbicara dalam hal nasionalisme. Indonesia itu kan kalau tidak dikatakan mundur ya, itu jalan di tempat tuh. Dan ya kita tidak bisa menyalahkan Jokowi seorang memang dalam permasalahan ini, nggak bisa kita menyalahkan Jokowi seorang. Cuman Jokowi ini permasalahannya begitu banyak dan setiap upaya untuk katakanlah mengungkap culasnya Jokowi itu senantiasa kandas di tengah jalan, kecuali permasalahan ijazah ini. Makanya saya melihat kenapa permasalahan ijazah ini long term begitu ya, dia sangat longevity-nya itu, umurnya itu sangat lama sekali, karena memang salah satunya atau satu-satunya perkara Jokowi yang bisa sampai masuk pengadilan, kemudian nampaklah bagi kita di dalam persidangan itu kebohongan-kebohongan yang semakin dalam yang dibuat oleh Jokowi, itu adalah dari permasalahan ijazah ini. Nah, salah satu, bukan kebetulan juga bahwa salah satu orang kunci di dalam permasalahan ijazah ini adalah Pratikno itu, yang mantan rektor UGM. Ini kita akan lanjutkan dulu ya, melihat Pak Bahaudin nih dari UI Watch. Saya senang sama beliau ini. Mudah-mudahan orang-orang senior begitu ya tidak lelah lah untuk memberikan kepada kita nih orang-orang muda bagaimana permasalahan politik yang ada di belakang itu, memberikan wawasan setidaknya. Karena sekali lagi saya katakan ya, meskipun demokrasi ini dia adalah negara yang
utopis ya, akan sangat sulit sekali, terlalu ideal begitu, sehingga prasyaratnya itu terlalu banyak. Ini akan sulit sekali untuk digapai. Tapi setidaknya ya kita ini berkomitmen kalau sudah menjadikan demokrasi sebagai sistem perpolitikan yang ada di Indonesia, sekali lagi dengan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dan lain sebagainya, kita komitmen di situ karena itu adalah hasil ijtihadnya founding fathers kita dahulu. Jadi jangan mengkhianati apa yang sudah kita sepakat di dalamnya. Kita akan saksikan nih Pak Bahaudin. Rekan-rekan, kita masuki tahun 2026. Semoga patokan-patokan tahun ini bisa menjadi pegangan aja, acuan berpikir untuk kita bisa menjalani dan melaksanakan kegiatan kehidupan kita lebih bermanfaat untuk orang banyak, terutama dengan tulus dan ikhlas. Lewat podcast hari ini saya akan menyampaikan pada Anda pandangan pemahaman terhadap sosok yang menggerakkan dan membuat jadi rame secara nasional berupa menampilkan Jokowi dengan segala macam pembungkusan-bungkusan yang sama sekali nggak betul. Kenapa saya bilang Pratikno? Pratikno waktu itu barengan waktu Jokowi presiden itu dia menjadi pimpinan di Seknek dan mereka berdua sudah kenal lama, dan Pratikno lah yang menjadi otak gagasan ide untuk meningkatkan kualitas Jokowi di depan publik dengan menjadikan Jokowi sebagai lulusan UGM Fakultas Kehutanan. Jadi suatu proses pemaksaan dengan melakukan skenario dengan dukungan tim yang tidak terlihat, yang dikendalikan atau dengan spirit PKI kayak barunya. Padahal di jejak digital yang lain, Jokowi pernah bilang, hehe, IPK saya juga dulu di bawah 2. Kenapa? Dia tidak pernah kuliah. Jadi kalau orang yang kuliah tahu kalau IPK di bawah 2 itu artinya dia drop out, tidak bisa terus kuliah. Sebentar ya, ini permasalahan IPK Jokowi juga bermasalah karena ada 3 versi ya. Ada versinya OVA UGM, memang mengatakannya di atas 2,5 ya. Cuman kenapa OVA UGM ini kok memilih angka 2,5, yaitu yang bersangkutan yang tahu ya. Kemudian ada Polda Metro yaitu 3,05 kalau tidak salah ya, atau 3,2 itu. Itu versinya Polda Metro. Memang tidak bertentangan ini karena OVA mengatakan 2,5. Cuman kenapa OVA itu kok mengatakan di atas 2,5 tidak mengatakan 3 begitu. Pemilihan nilai yang disebut saja yang menjadi pertanyaan. Cuman ini yang paling mengerikan ya, versinya Jokowi di bawah 2. Itu yang ngeri. Dan ada jejak digital juga, pemindahan gelar dari Dr. Andes ke insinyur, itu pun menjadi permasalahan. Ya. Dia nggak ngerti. Kami menangkap pesan yang dikirim Jokowi dan mengatakan IPK saya di bawah 2, menggambarkan dia seakan-akan rendah hati, bahwa secara akademis dia nggak terlalu hebat, tapi dia bisa menjadi orang yang hebat sekarang nih. Tapi dia lupa karena dia nggak ngerti, otaknya nggak nyampe. Kalau IPK di bawah 2 ya berhenti lu kuliah. Padahal Jokowi tidak pernah kuliah. Nah, untuk itulah Pratikno menggoreng kesempatan ini, menjadikan Jokowi sebagai lulusan UGM dengan mengendalikan rektor UGM, atau sekarang masih jadi atau enggak, Profesor Ova Emilia yang dikendalikan oleh Pratikno sebagai mantan rektor sebelumnya. Sebentar ya. Nah, yang saya katakan ini kan bukan melulu analisa saya begitu. Ini analisanya Pak Bahaudin demikian. Jadi OVA UGM itu ada di bawah kendali Pratikno, kemudian Pratikno ini menaikkan Jokowi begitu secara gengsi lah. Kemudian Jokowi sendiri ini sudah jelas pasti bohongnya nih, pasti bohongnya. Dalam pengertian apa? Jokowi mengaku dia itu sebagai lulusan UGM, tapi dia juga mengaku bahwa IPK-nya itu di bawah 2. Ini mau bercanda mau enggak bohong. Ya.
Kalau kita mau tetap pada argumen bahwa Jokowi itu lulusan UGM, kan nggak mungkin tuh Jokowi itu IPK-nya 2, udah jelas bohong itu. Atau kalau IPK-nya di bawah 2, nggak mungkin lulusan UGM. Itu pun nanti mendustakan apa perkataan OVA sendiri dan mendustakan perkataan Polda Metro sendiri. Ini kebohongannya jelas ada. Inilah yang saya katakan bahwa untuk meracik ya kebohongan yang konsisten itu memerlukan orang-orang yang jenius ya, bukan orang-orang sembrono kayak Jokowi. Makanya tadi dikatakan Jokowi itu menginginkan bahwa dirinya itu menjadi role model lah, katakan begitu ya, tidak terlalu baik di dalam akademis, tetapi dia bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi duhai para rakyat masyarakat yang tidak bagus secara akademik, jangan sedih. Saya contohnya nih, waktu kuliah secara akademis saya ini tidak bagus, tetapi bisa menjadi orang satu di Indonesia, nomor satu di Indonesia. Nah, yang dikatakan oleh Pak Baharudin ini bagus begitu, karena beliau ini bisa memiliki metode untuk menganalisa bagaimana persambungan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dirasakan. Jadi hubungan antara pola pikir, pola berbicara dan keadaan psikologis si empunya yang berbicara itu. Pak Baharudin mengatakan Jokowi di sini mau merendah, cuman dia itu begonya keterlaluan begitu, sampai nggak nanya dulu sebetulnya minimal untuk lulus dari suatu universitas itu nilai IPK-nya berapa. Jadi terlalu ngarang untuk merendah, akhirnya keluar kata-kata bohong. Oh, itu bercanda, tetap bohong ya. Bercanda juga tetap bohong. Bercandanya orang-orang yang intelektualnya tinggi itu tidak berbohong tuh. Bagaimana kita melihat misalkan bercandanya para ulama, bercandanya Rasulullah SAW sendiri, itu kan nggak ada bohongnya. Itu yang harus dilihat. Jadi pembohong Jokowi sudah ketahuan, udah jelas lah ya. Kalau enggak Jokowinya yang bohong ya OVA-nya. Kalau enggak OVA-nya sama Jokowinya ya Polda Metro-nya. Cuman OVA sama Jokowi udah nggak bisa disatukan. Karena Jokowi mengatakan di bawah 2, OVA mengatakan 2,5, di atas 2,5 gitu. Kita lanjutkan dulu. Jadi ini permainan, Anda bayangkan ya, posisi akademis aja dimainkan. Kalau bisa dianggap Jokowi profesor doktor, kali udah dikasih tuh Jokowi profesor doktor. Hanya untuk yang itu nggak bisa si Pratikno. Jadi dia main-main aja dengan menyampaikan ke publik, meyakinkan segala macam bahwa Jokowi itu lulusan UGM. Dia tidak pernah kuliah di UGM. Okay. Orang kalau kuliah di perguruan tinggi, apalagi kelas UGM, kelakuannya ngomongnya nggak begitu. Ini belit, ini segala macam dipanjang-panjangin, bilang ada ijazah. Kok ijazah lama baru diperlihatkan. Sementara itu lagi bingung nyari solusinya, Pak, nyetak dulu di pramuka sana. Nyetak ijazah palsu baru diperlihatkan. Tadinya kan nggak ada. Bawa ijazah ditekuk dilipat, katanya ijazah. Mana mungkin dilipat, bikin di pasar pramuka sana yang udah dibubarin sekarang itu. Sebentar ya, ini bagus. Jadi bukti palsunya ijazah Jokowi itu ada pada diri Jokowi sendiri. Itu yang dibaca oleh Pak Baharudin ya. Apa indikasinya? Indikasinya tidak ada tanda-tanda seorang intelektual di masanya Jokowi. Jadi jangan disamakan ya kuliah dulu dengan kuliah sekarang. Sekarang ini akses kepada universitas itu tidak terlalu bergengsi, apalagi kalau cuman S1 begitu. Cuman dulu beda, tahun 85 itu bisa dikatakan orang-orang elit yang bisa berkuliah itu. Ya orang-orang yang memiliki kecerdasan atau orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi ya, atau orang-orang yang punya duit, nggak tahu kalau dulu ya. Saya tidak terlalu mengetahui itu. Cuman setahu saya dulu Dr. Andes apalagi insinyur itu gelar bergengsi. Tidak sebanyak sekarang, hampir sulit untuk mencari lulusan S1 yang pengangguran begitu. Lebih sulit lagi mencari lulusan S1 yang tidak memiliki nalar sebagaimana nalarnya orang-orang saat itu, yaitu Jokowi. Jadi bukti, sekali lagi ya, bukti palsunya ijazah itu ada pada diri Jokowi sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Ini betul menjadi pertanyaan kita, kenapa kalau ujung-ujungnya ditunjukkan oleh Polda Metro, kenapa tidak sedari awal ditunjukkan, kan begitu. Jadi kalau misalkan pada akhirnya ada analisa bahwa Jokowi ini mengulur-ulur waktu di dalam menunjukkan ijazahnya itu karena kebingungan narasi apa yang harus dikeluarkan ke publik, bagaimana cara atau jalan keluarnya, itu adalah analisa yang wajar saya kira. Dan bagaimana ini untuk mengcounternya sudah sulit, udah hampir nggak bisa karena blunder sendiri yang dibuat oleh Jokowi kalau ijazahnya itu memang asli.
Ini masalah yang sangat terang benderang ya bagi orang-orang yang memang mau memakai akalnya untuk berpikir. Kita lanjut lagi. Jadi kalau dia dulu tidak memperlihatkan ya karena ijazahnya belum jadi. Jadi akal-akalan seperti itulah. Ya. Semua yang ngatur konsep gagasan idenya adalah Pratikno. Karena dia kasak-kusuk, ramai lagi di medsos. Saya lihat diam-diam dia ketemu Jokowi di Solo. Nah, yang kemarin kalau ada apa-apa dia lapor ke Solo. Orang bilang pakai saya lapor. Saya memberi istilah bukan lapor, dia diskusi dan mengarahkan Pak Jokowi harus seperti apa, bukan lapor. Dia mendalikan Jokowi. Jadi halo Profesor Doktor Pratikno. ini apa sifatnya itu adalah analisa ya. Dalam pandangan saya adalah sedikit banyak begitu apa saran-saran dari Pratikno ini kepada Jokowi yang berkaitan dengan apapun itu. Saya tidak tahu kalau apa namanya ansihnya apa begitu, apa yang dikatakan oleh Pratikno kepada Jokowi. Cuman kalau melihat timeline-nya ini sebelum gelar perkara khusus. Itu apa ya? Kan Pratikno ini urusannya sama ijazah Jokowi, kemudian ijazah Jokowi ini sedang disidangkan tuh di 2 persidangan kan sekarang. Yang sidang belum ya, yang di apa namanya yang di Roy Suryo dan kawan-kawan belum, cuman proses hukum lah. 2 proses hukum ini sedang dihadapi oleh Jokowi. Kemudian Pratikno datang ke rumahnya Jokowi dalam keadaan yang bersangkutan ini sebagai menteri di kabinetnya Prabowo. Ini kan apa-apaan begitu. Akhirnya kalau kita memiliki praduga ke sana, punya zon ya, yang mana zonnya itu kuat, saya rasa sangkanya itu kuat, ya wajar begitu. Ini analisa kita. Jadi kalau misalkan mengatakan di belakangnya ini ngarahi nih Pratikno, saya rasa wajar ya analisanya itu. Ini salah satu lagi bukti seperti yang kami singgung sebelumnya, gelar akademis tidak ada urusan atau sangat sedikit dampaknya terhadap kualitas individunya. Jadi kalau riset, saya ulangi lagi, dampak dari jenjang akademis atau kecerdasan intelektual terhadap kualitas orang maksimal hanya 20%. Sisanya yang minimal 80% adalah gambaran dampak dari kecerdasan spiritual, SQ, dan kecerdasan emosional atau EQ, di mana posisi kecerdasan spiritual adalah minimal 60% dari 80% itu minimal. Jadi bisa kira-kira ya, orang yang kayak Pratikno dan orang yang kayak Jokowi ini saya jamin EQ-nya jongkok gitu. Jadi akal-akalan jongkok. Sebentar ya. Jadi apa ya? Tadi bagus tuh bahwa yang namanya gelar akademik itu tidak membuktikan kepada kualitas seseorang begitu secara mutlak ya. Ini saya tidak mau masuk ke dalam perkataannya itu secara tematik begitu. Cuman saya mau berkata seperti ini atas landasan itu, dan saya kira yang menonton juga setuju ya, karena ini berdasarkan penelitian juga apa yang dibawakan oleh Pak Bahaudin ini, bahwa kalaupun ijazah Jokowi itu asli, kan nggak nambah pinter buat Jokowi itu, nggak nambah pinter. Kalaupun asli begitu ya tetap pelangap-longo. Dan keputusan yang bersangkutan saat menjadi presiden itu tetap banyak sekali kesalahannya. Makanya saya kemarin sempat berbahagia begitu ya sebetulnya tatkala ada UUS ya, yang mana orang-orang sudah berbicara, itu ada Pak Agus, saya ingat itu sudah berbicara bagaimana terdapat tender yang tidak sehat begitu kita katakan, penunjukan secara langsung oleh Joko Widodo dan lain sebagainya. Itu kan sudah cukup sebetulnya untuk KPK bergerak, untuk kepolisian bergerak, untuk kejaksaan bergerak apabila sistem hukum kita ini jalan. Nah, cuma permasalahannya tadi ya, sistem hukum kitanya nggak jalan begitu. Nah, apakah kalau ijazahnya Jokowi itu asli itu akan membenarkan kelakuan Jokowi dalam hal IKN misalkan, dalam hal WUS kemarin? Enggak sebetulnya. Cuman ya permasalahannya ini entah bagaimana tersumbatnya di mana begitu ya, di dalam perkembangan informasi dan melebarnya informasi ini, algoritma ini entah di mana mandeknya. Lah kok permasalahan yang substansial yang sangat mudah sekali di dalam menjerat Jokowi, misalkan tadi yang di awal saja yang dikatakan obstruction of justice itu kan nggak viral begitu. Saya belum bisa melihat ini di mana nih mandeknya. Cuman narasi para termul yang sekarang sudah
banting setir menjadi narasi SBY dan Megawati, entah akan sampai kapan itu saya kira sedikit banyak sudah agak mengganggu algoritma ijazah palsunya Jokowi, saya kira. Karena mungkin algoritma juga agak kebingungan ya, dia itu tidak diciptakan untuk terus-menerus ada di dalam satu niche dalam waktu yang terlalu lama begitu. Karena kalau begitu nanti akan jadi niche yang evergreen tuh. Jadi dalam YouTube begitu ya, apa permasalahan ijazah Jokowi itu. Dan kita tidak menginginkan hal itu sebetulnya. Jadi ingin ada dinamika yang lebih panjang lagi dan yang lebih banyak lagi sebetulnya daripada hanya berkutat di dalam permasalahan ijazah Jokowi. Tapi mau bagaimana lagi ya, ini yang sudah berjalan dan inilah yang bisa dijalankan sampai ke dalam persidangan dan terbuka wawasan-wawasan baru. Nah, inilah yang jalan begitu. Sekarang apa contoh menarik? Saya lihat di medsos, Prabowo nginep di Tapanuli Selatan sekaligus saat meninjau korban banjir di sana. Ini menggambarkan apa? Empati. Jokowi pernah nggak? Nggak ada. Empati nggak ada, orang transaksional, orang ICU-nya jongkok, pikiran cuman gua dapat apa kalau gua bikin begini. Si Yakut Menteri Agama, mantan Menteri Agama yang di Kerangkeng itu cerita dia nyetor ke Jokowi dari pemasukan haji segala macam. Jadi Jokowi memang urusannya cari duit. Ini dikonfirm sebelumnya juga oleh OCCR apa yang mengatakan Jokowi adalah presiden nomor 2 atau nomor 3 terkorup di dunia. Kita anggap enteng. Ada nggak bantahan dari Jokowi dan atau itu kelompok-kelompok termul-termulnya itu nggak ada. Ini yang menarik. Saya baca lagi di medsos ada. Sebentar, tapi kan Pak Jokowi itu masuk gorong-gorong Pak ya. Itu empati sama penghuni gorong-gorong sepertinya. Aduh. Beberapa mantan termul yang kecewa dan menjadi marah karena kebuka semua kebohongannya. Kalau saya sih nggak heran, saya kenal Jokowi sebelum jadi apa-apa dulu. Waktu menjadi gubernur DKI, saya neng tahu lah kualitasnya, tahu lah hatinya kecil. Dia bukan fighter, dia akal-akalannya banyak. Enggak dia. Nah begitulah Jokowi. Nah ini dia bisa begitu itu bukan ide konsepnya dia, konsepnya Pratikno, mantan rektor UGM yang langsung menyiapkan senarionya dan dia langsung tahu persis akan dianggap akan berhasil karena dia bisa mengendalikan rektor UGM setelah atau pengganti dia yaitu Ova Emilia. Nah, ini kan apa ya, perkataannya sangat blunt begitu ya, dia sangat bold, sangat apa kita katakan ya, terbuka begitu ya, sangat terbuka mengatakan Pratikno ini dalangnya Jokowi. Dan ini kan kalau misalkan Pratikno tidak merasa kan bisa melayangkan somasi ya. Ini kan lagi ramai sekarang tuh somasi apa orang-orang yang berbicara di depan publik. Ini kalau mau, tapi nggak bakalan dilakukan sama Pratikno karena Pratikno tahu mungkin ya dari apa lubuk hati yang terdalam bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Bahaudin ini betul. Ya, kita sebagai masyarakat bisa apa? Cuma bisa ngomong. Profesor Ova Emilia, dokter. Nah ini situasi di sini. Jadi yang mainnya semuanya biang keroknya Pratikno. Dia yang ngatur, mengendalikan, memanfaatkan Jokowi. Ini kembali saya ingatkan, ini Pratikno itu gelarnya Profesor Doktor mantan Rektor UGM. Oke, ini saya cukupkan sampai di situ ya karena waktunya sudah habis. Ala kulli hal, ya. Apalagi yang mau kita katakan begitu. Ini sudah demikian adanya, bukan saya yang berbicara menganalisa, tapi analisa dari orang-orang yang lain. Juga demikian adanya permasalahan ijazah palsu ini dan permasalahan obstruction of justice Jokowi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.